take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Marc Marquez mengalami awal GP Malaysia di garis depan pertarungan hebat antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin, sebelum terjatuh. Begitu dia kehilangan podium, dia tetap berusaha mengikuti perlombaan untuk menyelesaikannya. Meski melakukan kesalahan saat berada di podium sementara, Marc Marquez tersenyum saat mengakhiri akhir pekannya di Malaysia. Mengungkapkan dengan kata-kata positif penilaiannya terhadap Grand Prix yang tidak terlalu ia harapkan. Di trek yang belum pernah berjalan baik baginya bersama Honda, dia penasaran untuk melihat apa yang akan diizinkan oleh Ducati, tapi tes hari Jumat membuatnya cemberut, tidak terlalu optimis untuk masa depan. Dan kemudian, terbantu oleh pengalaman satu musim bersama sepeda motor Italia dan di dalam timnya, tim Gresini. Ia mampu meningkatkan diri secara pribadi dan mengandalkan perubahan yang dilakukan oleh kepala mekaniknya untuk melihat kemajuan sepeda motornya. Begitulah ia berhasil lolos di baris kedua, lalu langsung menempati posisi ketiga di sprint race, menjelma menjadi medali perak dengan tumbangnya Pecco Bagnaia. Minggu lagi, Marquez memulai dengan sukses dan menempatkan dirinya di belakang pasangan Bagnaia Martin. Hanya sebuah kesalahan, yang tidak dia pahami tetapi terima, menyebabkan dia terjatuh pada lap ke-7. Dia kemudian mengambil setang lagi, untuk secara bertahap naik hierarki dan menempati posisi ke-12 terakhir. Di Thailand, saya mengatakan bahwa saya memahami kejatuhan saya. Hari ini, saya baru saja melewati lintasan lurus dan melihat bahwa Bastian ini berjarak 2,5. Jadi saya berkata pada diri sendiri bahwa saya akan mengendalikan gerak maju saya terhadapnya. Saya tidak mengerem lebih lambat atau lebih keras, tetapi saya terjatuh. Kadang-kadang Anda tidak bisa menjelaskannya, tapi saya menerima kesalahan saya, jelas Marquez, yang mengatakan bahwa ia melanjutkan balapannya untuk menghormati timnya. Saya ikut balapan, saya coba finish. Yang jelas motornya sedikit rusak di bagian tuas. Tapi untuk menghormati tim saya putuskan untuk menyelesaikan balapan dan saya malah mendapat poin, ujarnya tepat. Karena poin tersebut izinkan dia untuk tetap di tempat ketiga dalam kejuaraan. Sementara itu, kemenangannya yang ke-10 musim ini akan dikenang, baik karena statistiknya maupun keindahan performa yang diraihnya. Namun, Pecco Bagnaia tahu itu mungkin belum cukup. Pecco Bagnaia mengandalkan Sepang untuk membantunya menahan Jorge Martin di kejuaraan, dan dia mengakhiri akhir pekan dengan harapannya, di podium teratas. Namun, ia berada dalam posisi yang buruk pada Sabtu malam, setelah kembali terjatuh dalam perlombaan sprint yang memperpanjang keunggulan pembalap Spanyol itu sebanyak 12 poin dan menempatkan juara dunia 2 kali itu dalam posisi yang sekarang sangat sulit. Lawannya mendapatkan match point pertama dan Bagnaia hanya memiliki satu tujuan, memenangkan perlombaan ini untuk mencoba mengusirnya. Ini meletakkan dasar bagi salah satu balapan terindah yang pernah kami saksikan selama berbulan-bulan. Jarang sekali berlawanan secara langsung, kedua kandidat peraih gelar tersebut menyampaikan duel dengan intensitas luar biasa pada hari Minggu yang sangat istimewa ini. Dengan mengorbankan jumlah overtake yang tak terhitung jumlahnya di 3 lap pertama balapan. Sebelum pebalap resmi Ducati tersebut berhasil melakukannya keuntungan dan bergerak menuju kemenangan. Balapannya luar biasa, itulah yang saya harapkan kemarin, komentar pembalap Italia itu, diwawancarai situs resmi MotoGP. Saya pikir kami memberi orang-orang, di rumah dan di sini, pertunjukan yang hebat. Jorge sangat agresif tetapi kami menjalani pertarungan yang sangat bersih, kami tidak pernah bersentuhan satu sama lain. Saya hanya menunggu momen untuk menyerang berdasarkan kecepatan saya, karena saya tahu dia cukup bagus untuk membangun keunggulan. Dia lebih kuat di tikungan 5, dia mendapatkan kembali banyak waktu di sana. Tapi saya sangat kuat di semua entry tikungan, Bagnaia menjelaskan tentang duelnya melawan Martin. Saya pikir untuk menyerang saya, dia harus melaju melampaui batas.
Marc Marquez mencatat waktu terbaik pada sesi latihan terakhir akhir pekan, hanya unggul 3/1000 dari pemimpin kejuaraan dunia, Jorge Martin. Pecco Bagnaia finish ketiga, tertinggal 9/1000 dari Pramac. Pembalap Gresini menunjukkan kecepatan yang sangat baik dalam pemanasan Minggu pagi. Sesi terakhir akhir pekan sebelum balapan utama Grand Prix Malaysia yang berakhir Minggu ini di Sepang. Selain kecepatan, Marc Marquez juga mencatatkan waktu terbaik dengan menghentikan waktu pada 1:59.073, 3/1000 lebih cepat dari pemimpin klasemen, Jorge Martin, yang finish dengan waktu terbaik kedua. Podium sesi ini diselesaikan oleh Pecco Bagnaia, hanya 12/1000 di belakang Marc dan 9 di belakang Jorge. Memperjelas kesetaraan antara Ducati dari 3 peringkat pertama secara keseluruhan, meskipun GP23 Catalan terputus-putus dalam jarak jauh sebelum GP24 dari Madrid dan Italia. Variasi dalam sesi ini adalah Marc dan Pecco, serta sebagian besar pembalap dalam latihan, mengendarai karet lunak di depan dan separuh di belakang. Sementara Martin mencoba separuh depan dan separuh belakang. Alex Marquez finish keempat, yang tidak ingin menutup tahun tanpa naik podium, setidaknya sekali, dan melihat balapan hari Minggu ini sebagai peluang unik untuk mencapainya. Pedro Acosta mencatatkan waktu tercepat kelima sebagai motor non-Ducati pertama di setang KTM miliknya. Franco Morbidelli mencetak waktu tercepat ke-6, mengungguli motor Jepang pertama yang sekali lagi adalah Fabio Quartararo. Aleix Espargaro berada di urutan ke-8, di depan Enea Bastianini yang juga menginginkan hasil bagus pada hari Minggu ini. Menutup 10 besar Jack Miller. Di sisi lain, rider Gresini Racing, Marc Marquez, meraih podium kedua di MotoGP Malaysia 2024. Baby Alien tak menyangka bisa meraih pencapaian itu. MotoGP Malaysia berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Sepang, Sabtu, 2 November 2024, siang WIB. Jorge Martin menjadi pemenangnya dengan catatan waktu 19 menit 49,230 detik. Marc Marquez finish kedua dengan jarak 0,913 detik lebih lambat dibandingkan Martinator. Posisi podium dilengkapi oleh Enea Bastianini. Sementara itu, Joan Mir, juara dunia 2020, tahu betapa rumitnya menutup kejuaraan dan meskipun jarak yang dimiliki Jorge Martin atas Pecco Bagnaia sangat jauh, kemenangan sangat jauh. Pebalap Honda yang start jauh di belakang grid itu naik ke posisi ke-16 di garis finish sprint Grand Prix Malaysia, di belakang rekan setimnya Luca Marini. Meski hasilnya tidak bagus, pelari asal Mallorca itu ingin melihat aspek positif dari hari itu. Hari ini secara umum berjalan positif. Kami telah membuat beberapa kemajuan, ini adalah salah satu hari di mana Anda menyadari bahwa Anda bergerak maju. Terutama dalam sprint kami menemukan hal-hal kecil yang membantu saya menjadi lebih cepat dan lebih kompetitif. Kadang-kadang Anda mengatur start, seperti yang saya lakukan di Indonesia, di Thailand saya juga mampu membuat perbedaan, namun kali ini saya kehilangan posisi di awal. Namun kemudian saya mampu menyalip beberapa pebalap dan mengatur kecepatan yang memberi saya perasaan yang baik untuk balapan panjang besok, saya yakin.